Shalom teman-teman, gimana kabarnya semua? Teman-teman, video ini adalah bagian dari Intimate Project. Bukan sebuah program, tetapi lahir dari sebuah kesadaran atau kerinduan bahwa walaupun teman-teman dan saya kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah, tapi kita selalu ada di dalam relasi dengan Tuhan. Sehingga yang menjadi dasar dari video ini dan bahkan proyek Intimate Project ini adalah sebuah kesadaran dan kerinduan bahwa kita selalu ada di dalam kasih Tuhan, kita selalu dipanggil untuk berelasi dengan Tuhan, bahkan ketika kita tidak bisa datang ke gereja. Sehingga video ini dan proyek-proyek ini adalah bagian dari sebuah perjalanan rohani kita. Ketika kita akan berjalan dari minggu ini ke minggu yang depan, kita berjalan di dalam keintiman dengan Tuhan, di dalam relasi dengan Tuhan, dan kita menggumulkan panggilan Tuhan bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, ada sebuah pengalaman yang berbeda pada tanggal 22 Maret 2020. Biasanya ketika hari Minggu, saya harus bangun pagi jam 6, mempersiapkan diri. Saya biasa mendengar ada langkah kaki menaiki tangga, ada suara anak-anak di bawah yang bersiap-siap untuk sekolah minggu, menunggu untuk mulainya sekolah minggu. Ataupun biasanya ada suara alat musik yang sudah mulai terdengar dari lantai 6 ketika teman-teman pelayan ibadah worship korem itu bersiap-siap untuk melayani Tuhan. Ataupun juga suara anak-anak korem yang harusnya melayani tapi datang terlambat pada hari itu dan takut dimarahin. Teman-teman, hari itu semua pada tanggal 22 Maret itu semua yang biasa saya dengar setiap hari Minggu pagi itu tidak ada. Untuk pertama kalinya saya harus merasakan hari Minggu tersepi yang pernah saya alami bahkan di seluruh kehidupan saya dan pelayanan saya. Hari itu saya juga harus beribadah seorang diri dengan gadget saya tanpa kehadiran siapapun. Saya yakin teman-teman juga mungkin mengalami hal yang sama. Ketika harusnya kita pagi-pagi sudah siap datang ke gereja, tetapi hari itu kita tidak bisa datang ke gereja. Hari itu adalah hari di mana kita tidak bisa lagi datang ke gereja bahkan sampai hari ini. Sehingga kita harus menggantinya dengan ibadah online. Teman-teman, sudah 1 bulan lebih kita itu tidak bisa datang ke gereja. Banyak dari kita yang mungkin merasa biasa-biasa saja, kita merasa tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanyalah kita sekarang menonton lewat televisi, lewat handphone dan gadget kita masing-masing. Atau mungkin banyak dari kita juga merasa aneh, merasa ini tidak wajar, tidak seharusnya terjadi. Apapun yang kita rasakan, mungkin sekarang kita merasa sudah biasa, atau mungkin kita merasa hal-hal yang lain. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa apapun itu, seharusnya kondisi seperti ini mengubah cara pandang engkau dan saya tentang arti bergereja. Ketika kita mendengar kata gereja, apa yang biasa ada di dalam pikiran kita? Kita datang hari Minggu ke sebuah gedung yang megah, dengan alat musik yang lengkap, dengan AC, dengan fasilitas, dan dengan teman-teman yang ada. Setiap minggu kita temui dengan segala macam fasilitas yang indah, yang nyaman buat kita. Sehingga kita merasa setiap minggu ketika kita yang namanya datang ke gereja, yang namanya bergereja, beribadah, adalah kita harus datang ke satu tempat tertentu. Kita sudah absen, kita terlihat hadir setor muka, maka kita bisa pulang dengan tanpa rasa bersalah kepada Tuhan karena kita sudah hadir di satu kebaktian tertentu. Atau kita sudah mendapat berkat tertentu yang kita alami mungkin di hari Minggu itu. Tetapi hari ini saya ingin teman-teman kita merenungkan bersama. Bagaimana kalau selama ini apa yang kita pikirkan tentang gereja itu salah? Bagaimana kalau selama ini apa yang kita pikirkan tentang gereja itu salah? Bagaimana kalau sebenarnya yang Tuhan mau bukan datang ke gereja, tetapi menjadi gereja? Teman-teman, ada seorang yang pernah berkata, kalau mau membuat kekristenan kehilangan ketajamannya dan membuat kekristenan jadi lebih mudah untuk diikuti dan menyenangkan buat semua orang, maka orang ini berkata, gampang. Tinggal tutup saja gereja, lebih cepat ditutup lebih baik, atau ubah gereja menjadi tempat hiburan yang bisa kita buka sepanjang hari. Kalau kita membuat kekristenan lebih mudah, lebih menyenangkan buat semua orang,
maka itu hal yang mudah. Bahkan bagi kita sekarang, gereja tidak dibuka lagi dan kita tidak beribadah. Tapi hari ini saya ingin kita merenungkan dan saya ingin kita mengajak engkau dan saya hari ini untuk bermimpi. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman bermimpi tentang apa artinya kita menjadi gereja ketika segala sesuatu ini selesai dan kita kembali bisa beribadah. Saya ingin mengajak teman-teman semua bermimpi ketika kita bisa nanti selesai segala sesuatu ini dan kita bisa kembali beribadah. Saya ingin mengajak teman-teman bermimpi untuk menjadi gereja. Saya ingin teman-teman kita semua punya mimpi yang sama, yaitu kita belajar untuk menjadi gereja. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 hingga 47, kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula itu hidup sebagai gereja. Teman-teman, pada saat itu, jemaat mula-mula yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak punya sama sekali gedung yang megah. Mereka hanya berkumpul di rumah. Mereka tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Mereka tidak punya alat musik yang megah. Mereka tidak punya LED yang bagus. Tidak punya worship leader yang bagus mungkin. Tetapi yang mereka lakukan sederhana dan membawa sebetulnya gereja kembali kepada identitasnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang bertemu dengan saudara seiman. Mereka memuji Allah, berbagi firman Tuhan, mendengarkan pengajaran. Mereka berdoa satu sama lain, dan mereka saling mempedulikan. Bahkan mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki, meletakkannya. Supaya apa? Supaya orang-orang, sesama orang percaya bisa mendapat berkat. Yang kekurangan, tidak kekurangan, yang kelebihan, tidak kelebihan. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula seharusnya membuat kita merenungkan sendiri. Apakah kita sudah betul-betul menjadi gereja selama ini? Apakah selama ini kita hanya merasa kita sudah jadi gereja hanya dengan datang ke gereja setiap minggu lalu pulang, sisanya saya tidak usah menjadi gereja. Yang penting, saya sudah datang ke gereja. Tapi hari ini, saya ingin yang pertama, di dalam Intimate Project ini menantang teman-teman sebetulnya. Saya ingin kita belajar untuk bermimpi. Bermimpi, korem, gereja kita bahkan, menjadi sebuah komunitas yang betul-betul kembali kepada apa yang Tuhan mau. Gereja yang tidak lagi ditentukan hanya soal masalah gedung, hanya soal masalah fasilitas yang mewah, atau melakukan kegiatan tertentu. Tuhan rindu, sama seperti kepada jemaat mula-mula. Mereka sharing the word, mereka praying and caring. Itulah arti menjadi gereja. Orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan hidup bersama-sama menjadi gereja. Teman-teman, saya rindu ketika kita membaca ayat ini, Kisah Rasul 2, ayat 42-47. Mari kita tantang diri kita sendiri untuk bertanya, apakah komunitas kita sekarang, korem kita, gereja kita, adalah komunitas yang sama seperti yang digambarkan Alkitab? Jikalau belum, mari kita bertanya, apa yang salah? Apa yang sebetulnya selama ini kita lakukan salah? Apakah kita sudah betul-betul ketika kita datang ke gereja, kita menjadi gereja yang sejati? Bukan hanya sekedar datang beribadah ke gereja, tetapi menjadi gereja. Itu menjadi umat Allah yang sudah diselamatkan, dipanggil oleh Allah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, sekarang kita dalam masa-masa yang akan datang, untuk waktu yang mungkin akan cukup lama, kita akan sulit datang ke gereja. Mungkin itu akan menjadi masalah, mungkin sekali. Tapi saya rasa ketika kita tidak datang ke gereja, itu pun masih cukup buat kita. Itu pun tidak menjadi masalah buat kita. Kenapa? Karena menjadi gereja berarti kita punya Tuhan dan kita punya sesama yang untuk dikasih. Menjadi gereja berarti apa? Berarti dimanapun teman-teman berada saat ini, di kehidupan kita masing-masing dimanapun itu, kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Kita selalu menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Dan kita selalu punya satu sama lain. Saya punya teman-teman, teman-teman punya saya. Kita punya satu sama lain. Kita punya teman-teman di korem, teman-teman di gereja. Yang walaupun kita tidak bisa bertemu, kita satu. Karena kita adalah gereja. Karena itu saya tantang kita semua untuk sekali lagi ketika ini selesai, mari kita bermimpi dan memulai kembali. Mari kita memulai kembali dengan benar. Starting right. Memulai kembali untuk menjadi gereja yang ditentukan bukan hanya dari gedung, tetapi dari orang-orang yang rindu mendengarkan firman,
rindu berdoa, rindu saling memperhatikan dan hidup buat Tuhan di sepanjang kehidupannya. Karena itu teman-teman, mari kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Apa arti gereja buat kita selama ini? Dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai gereja? Dan yang terakhir, mari kita cari satu orang yang bisa kita jadikan objek untuk mengasihi. Satu orang pribadi, teman kita, siapapun satu orang itu, yang bisa kita tanyakan kabarnya, yang bisa kita caring and sharing dengan mereka. Satu orang saja cari, dan mungkin selama ini kita mungkin jarang kontak dengan dia. Mari kita renungkan bersama-sama, apakah kita, arti gereja buat kita? Bagaimana seharusnya gereja hidup? Dan yang terakhir, mari cari satu orang untuk kita caring, untuk kita perhatikan sebagai gereja Tuhan. Sampai jumpa di Intimate Project selanjutnya. Tuhan memberkati kita.